Oke, saudara, intinya di sini Pangeran Arab Saudi ya, MBS Muhammad bin Salman ya, itu telah menolak hadis Nabi SAW ya, Nabi Muhammad SAW ditolak, bahkan hadis sahih yang ditolak juga, hadis sahih. Hadis itu ada beberapa ya. Yang pertama itu yang paling diakui itu hadis sahih. Kan karena ada yang lain-lain itu seperti hadis yang nggak sohi lah ya, doib apa-apa itu namanya ya. Jadi yang sohi ini yang ditolak gitu, dan yang lain-lain yang sohi aja ditolak apalagi yang lain. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang ditujukan kepada Pangeran Raja Arab Saudi Muhammad bin Salman. Katanya Muhammad bin Salman itu menolak hadis sahih. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti apa? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, a'udzubillahi min dzalik. Ini ada sebuah fitnahan kepada pangeran, yaitu Muhammad bin Salman. Ini fitnah ini berasal dari seorang pendeta. Pendeta ini mengatakan bahwa Muhammad bin Salman itu sang pangeran Arab Saudi, katanya menolak hadis sahih. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sampai-sampai ya, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Pendeta ini sampai-sampai dia berani memfitnah Pangeran Muhammad bin Salman, sampai-sampai dia katanya bahwa Pangeran Muhammad bin Salman ini menolak hadis sahih, menolak sunnah ya, dan tidak diakui ya. Berarti seolah-olah Pak Pendeta ini telah memfitnah Muhammad bin Salman dengan mengatakan bahwa Muhammad bin Salman ini menolak Nabi Muhammad SAW karena menolak hadis, menolak utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menolak Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah menolak salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada Rasulullah SAW, percaya kepada Nabi Muhammad, dan salah satu rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menolak hadis berarti dia menolak Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang menolak Nabi Muhammad berarti dia menolak Islam. Artinya dia murtad ya. Berarti dia murtad. Dengan demikian berarti Pak Pendeta ini telah menganggap pangeran murtad. Pangeran Muhammad bin Salman murtad. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa ya. Mari kita simak kira-kira apa lagi yang dia katakan Pak Pendeta ini, yang kita harus luruskan pemahaman dia. Putra mahkota Raja bin Salman, putra mahkota Arab ya, yang sekarang menjadi pemimpin di sana ya, itu menolak, menghapuskan ya hadis-hadis Nabi SAW itu, Nabi Muhammad SAW ya, bahkan hadis sahih pun ditolak. Hadis sahih itu hadis yang ini yang sudah pasti ya, legalitasnya, kebenarannya diakui mereka, karena ada hadis-hadis yang katanya doib ya. Hadis sahih inilah yang harus ini ya diakui gitu, tapi itu ditolak ya. Wah, ini saudaraku yang saya kasih, wah ini kita tidak tahu ini tanda-tanda apa ya. Kita tidak tahu ini tanda-tanda apa. Pendeta ini katakan Muhammad bin Salman Muhammad bin Salman tidak percaya dengan hadis, menghapus hadis ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Muhammad bin Salman ini menghapus hadis-hadis sahih Muhammad SAW. Hadis sahih Muhammad SAW. Coba ya ikhwah, bayangkan ya, Pak Pendeta ini berani menuduh dan memfitnah Pangeran Muhammad bin Salman melakukan hal demikian. Katanya pangeran ini menghapus hadis-hadis sahih. Di Arab Saudi memang ada kemaksiatan ya, memang ada kemaksiatan, ada penyimpangan. Maka harus diingat bahwa Arab Saudi itu luas sekali ya, dan mereka juga manusia biasa. Arab Saudi itu luas sekali, bukan hanya Mekah. Mekah itu bagian dari Arab Saudi. Di sana banyak jutaan manusia, bahkan termasuk ratusan non muslim yang ada di Arab Saudi.
mereka tinggal di Jeddah, di Riyadh. Ingat, saya pernah di Arab Saudi, saya di Jeddah itu ada non-muslim. Mereka tidak pakai jilbab di Jeddah, itu biasa aja. Orang non-muslim hidup di Jeddah damai, tentram, masya Allah ya. Nggak pakai jilbab nggak masalah non-muslim di Jeddah. Kalau misalkan Muhammad bin Salman tidak bisa menutup kemaksiatan atau misalkan belum bisa menghilangkan kemaksiatan di sana, bukan berarti Muhammad bin Salman menolak dan menghapus hadis Nabi yang sahih itu. Ini adalah sebuah naudzubillah min dzalik, ini fitnah ya. Karena orang yang menghapus hadis Nabi, maka akibatnya dia itu murtad atau keluar dari Islam. Karena dia tidak percaya lagi kepada Nabi Muhammad. Dia tidak percaya lagi kepada hadis, berarti dia murtad. Artinya, ya, dia menolak kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Jadi Anda Pak Pendeta, ya, Anda Pak Pendeta, jangan Anda bohong. Dan Anda tidak satupun data yang Anda tampilkan, hanya sebuah perkataan, hanya bisa menuduh saja padahal kenyataannya tidak demikian. Jangan karena ada kemaksiatan di Arab Saudi lalu Anda katakan Muhammad bin Salman itu menghapus hadis-hadis sahih. Baik, mari kita lanjutkan. Harus kita luruskan pemahaman pendeta ini. Ya, karena yang setahu saya kan sholat itu dia tidak tahu, tidak rincikan ya, gimana sholat itu berapa rakaat dan sholat itu seperti apa caranya, tidak rinci kan kalau di Al-Quran kan, tapi di hadis kan dirinci secara detail lah. Sekarang kalau hadis itu ditolak, gimana lah ya sholatnya mereka ini, khususnya ya ini ya Muhammad bin Salman ini ya. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka. Saya hanya mau kasih kabar buat saudara bahwa yang namanya kebenaran seharusnya nggak bisa hilang ya. Contoh, Alkitab bilang langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap ya. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Makanya ya firman Tuhan itu tidak ada yang pernah menghapus, satu iota pun tidak dihapus. Di firman Tuhan ini tidak ada yang dihapus, satu iota pun tidak ada ya. Revisi Alkitab, revisi. Saudara, revisi itu bukan berarti mengubah makna. Revisi itu adalah ya, itu mengikuti kata-kata zaman. Walaupun memang misalnya bisa aja nanti ya kata kan nggak ada serius di situ. Ya, bisa aja nanti kalau kita sungguh-sungguh harus serius dengan Tuhan. Nah, bisa juga kan? Nggak masalah kan? Tapi nggak ada. Itu maksud saya, revisi itu tidak merubah arti atau makna ya yang ada di dalam Alkitab itu, yang ada dalam firman itu. Kalau ini memang asli ditolak. Katanya dalam Bible revisi itu tidak mengubah makna, tidak mengubah arti. Akan tetapi katanya Pangeran Muhammad bin Salman itu menolak hadis-hadis sahih. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Masya Allah, saya sih nggak masuk akal ya sebuah firman Tuhan dirubah kata-katanya dan sebagainya. Berani-beraninya kita manusia berani merevisi perkataan Tuhan, firman Tuhan. Menurut saya sih kita ini sebagai manusia biasa sangat berani sekali mengubah kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Ini menurut saya aneh ya. Jadi baik, ini kita tolak bahwa pernyataan dia ini tidak berdasarkan data. Data dia tidak punya, dia hanya sebuah ucapan tanpa data. Baik, kira-kira aja kita apa lagi yang dia katakan. Mari kita lanjutkan. Ya, ada beberapa kemungkinan ya, karena kemungkinan aja kalau itu nggak ditolak, MBS nggak melakukan itu, ada hal-hal mungkin yang di sana yang bisa mengganggu stabilitas beliau. Saya nggak ngerti ya, kemungkinan ada ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kita bersyukur ya. Sekarang Arab sudah terbuka ya, dia sudah mau sama sejajar dengan negara-negara yang ada di Eropa ya, bahkan ada Baik ya ikhwah, ini adalah fitnah yang sangat luar biasa ya, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya Nabi Muhammad bin Salman sekarang Arab Saudi masih berpegang teguh kepada hadis-hadis sahih, dan sampai sekarang pun tidak ada berita satupun, berita-berita Islam yang mengatakan bahwa Muhammad bin Salman menghapus dan menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hanyalah sebuah lelucon aja ya dari Pak Pendeta ini, tanpa data satupun, datanya dari mana, sumbernya apa. Ini hanya sebuah fitnah yang luar biasa. Baik, seperti itu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salman.